Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Lestari, NIM 118700730 dari kelas A2 Praktikum Sistem Komunikasi. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas sebagai pengganti ujian akhir semester pada Praktikum Sistem Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai QAM atau Quadrat Amplitude Modulation. Langsung saja ke pengertian. Apa itu QAM? QAM merupakan kombinasi antara ASK dan PSK. QAM atau modulasi amplitudo kuadratur merupakan modulasi yang membawa data dengan mengubah termodulasi amplitudo dari dua gelombang pembawa. Kedua gelombang tersebut biasanya sinusoidal, berbeda fase dengan yang lainnya sebesar 90 derajat dan oleh karena itu disebut pembawa kuadratur. QAM adalah suatu cara pentransmisian pada laju bit-bit yang lebih tinggi pada saluran atau kanal dengan lebar pita yang terbatas. Diagram konstelasi. Diagram konstelasi yaitu sebuah diagram yang mempresentasikan pola modulasi digital pada bidang kompleks dan diurutkan berdasarkan aturan kode Gray. Kode Gray itu sendiri yaitu pengurutan nilai biner di mana kedua nilai yang berdekatan hanya mempunyai perbedaan satu digit. Penggunaan kode Gray akan membantu mengurangi bit error yang terjadi jumlah titik-titik pada diagram berupa pemangkatan dari 2n. Karena pada komunikasi digital datanya bernilai biner. Aplikasi QAM sendiri sering digunakan di sistem fiber optik dengan kecepatan bit yang semakin bertambah variasi, dan QAM juga banyak digunakan di jaringan nirkabel dan aplikasi teknologi seluler 64 QAM dan 254 QAM. Sering juga digunakan di TV kabel digital dan aplikasi modem kabel. Selanjutnya kita langsung ke rangkaiannya saja.
random integer generator, yaitu untuk membangkitkan sinyal masukannya. Kemudian generator QAM modulator baseband. Pada general modulator ini berfungsi mengubah sinyal kotak menjadi sinusoidal. Kemudian general QAM demodulator baseband, sinyal ini yang telah dimodulasi akan diubah atau didemodulasi ke dalam bentuk sinyal yang pertama. Kemudian ada konstelasi diagram. Di sini akan memperlihatkan output berupa diagram konstelasi pada proses QAM. Kemudian ada complex to real image, ada sine wave, ada produk-produk yang nanti akan dikalikan ke sum, dan ini scope yang akan melihat sinyal keluarannya. Di scope ini kita akan melihat 3 nilai keluaran. Yang pertama, nilai yang pertama yaitu nilai yang telah didemodulasi. Nilai yang kedua yaitu untuk melihat nilai yang telah dikalikan dengan konstelasi dengan general dari modulatornya. Kemudian keluaran yang ketiga yaitu untuk melihat nilai yang dilihat dari sinyal inputan awalnya. Pada umumnya, sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu modulator yang berfungsi sebagai transmitter dan demodulator sebagai receiver. Sinyal informasi yang akan dikirim atau baseband dibagi menjadi dua komponen. In phase merupakan bagian real dan kuadrat merupakan bagian imajiner dari sinyal modulasi yang berbeda 90 derajat. Data yang akan dikirim dibagi menurut jumlah bit, kemudian dikonversi menjadi suatu simbol. Setiap simbol pada modulasi QAM memiliki pola digital 2 bit. Misalkan bit stream 01111000 dikelompokkan menjadi 2 bit, menjadi 01111000 yang nantinya dipetakan menjadi 4 simbol sesuai amplitudo dan fasenya. Kemudian sinyal QAM yang sudah ditransmisikan harus didemodulasikan agar didapatkan sinyal informasi sesuai yang dikirimkan pemancar. Penerima hanya melakukan proses kebalikan dari pemancar dengan melewatkan sinyal pada penerima message filter. Sinyal yang berfrekuensi tinggi akan dihilangkan sehingga diperoleh sinyal in fase. Begitu pula pada komponen kuadrat. Untuk mendapatkan nilainya didapatkan dengan cara mengalihkan sinyal hasil modulasi dengan gelombang sinus. Kedua sinyal tersebut kemudian digabungkan kembali sama seperti bentuk sinyal informasinya. Nah, di sini nanti kita bisa melihat sinyalnya. Ini bentuk sinyal QAM. Sinyal QAM sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu lebih efisien ketika teknik spektra sebagai pembanding ke CPM, menyediakan scope yang baik untuk kecepatan bit tinggi menggunakan bentuk yang handal dari QAM, merupakan teknik yang baik untuk bekerja ketika mendekati daerah linier dari operasi dapat mentransmisikan banyak bit-bit informasi per simbol. Sedangkan kekurangan QAM berdasarkan konsep linier di terminologi amplifier linier dan receiver dan amplifier linier, ini kurang efisien dan memakai daya lebih, rentan terhadap noise, membutuhkan demodulasi yang koheren dengan des dan frekuensi yang tepat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.